Selamat datang di Army Channel, berjumpa kembali dengan Bang Army. Nah, pada kesempatan video kali ini Bang Army mau memberikan informasi tentang rekrutmen calon taruna Akademi Militer tahun 2021. Nah, ternyata pada rekrutmen tahun ini saya pun kaget untuk masalah syarat ijazah ataupun lulusan program studi ada perubahan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini akan kita bahas untuk materi seleksinya, jadwal seleksinya, kemudian persyaratannya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Army Channel. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu persyaratan. Persyaratan untuk kalian bisa mendaftar sebagai calon taruna Akademi Militer tahun anggaran 2021. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi apabila ada video-video terbaru dari Bang Army. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga agar kalian tetap mendapatkan semua notifikasi dari setiap video yang diupload oleh Bang Army, ataupun mungkin Bang Army buat jadwal live streaming, kalian tidak akan ketinggalan karena kalian mendapatkan notifikasi. Nah, yang pertama yaitu persyaratan umum yang wajib kalian ketahui. Poin pertama pada persyaratan umum adalah warga negara Indonesia, itu sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian poin keempat, ini tentang batas umur. Jadi untuk poin keempat ini adalah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan. Saya ulangi lagi, berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 1 Agustus 2021. Nah, walaupun video tentang masalah umur ini sudah banyak saya upload, tetapi masih saja banyak yang bertanya, "Bang, saya kelahiran bulan ini, tahun ini, masih bisa daftar atau tidak?" Nah, intinya untuk akmil ini pada tanggal 1 Agustus 2021, nah pada tanggal itulah apakah umur kamu sudah 17 tahun 9 bulan atau genap 22 tahun. Nah, apabila kurang dari 17 tahun 9 bulan ataupun lebih dari 22 tahun, lebih sehari, 2 hari atau 3 hari, nah secara administrasi itu sudah tidak memenuhi syarat. Namun apabila kalian masih penasaran, silakan kalian tanyakan kepada panitia ketika nanti kalian kajian apakah ada toleransi atau tidak. Kemudian yang kelima, untuk persyaratan umum, tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam kurung dilengkapi pada saat calon mengikuti pemeriksaan psikologi. Jadi yang dimaksud dengan poin nomor 5 ini adalah surat catatan kepolisian. Nah, itu nanti akan kalian bawa atau kalian lengkapi pada saat nanti kalian, seandainya kalian lulus sampai dengan tahap seleksi psikologi. Kemudian poin yang keenam yaitu sehat jasmani dan rohani. Dan poin yang ketujuh atau poin yang terakhir pada persyaratan umum yaitu tidak sedang kehilangan haknya menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, maksudnya ini kalian tidak pernah terlibat masalah dan tersangkut sampai dengan kasus hukum sampai di sidang, dan mungkin karena masalah itu kalian kehilangan hak kalian untuk menjadi seorang prajurit. Nah, kalau kalian merasa aman-aman saja, tidak pernah berbuat masalah, ya sudah jelas pasti kalian lolos untuk poin ketujuh ini. Selanjutnya adalah persyaratan lain. Nah, untuk persyaratan lain ini termasuk syarat ijazah. Ya, kalian simak baik-baik agar tidak 2 kali 3 kali nonton, jadi sekali nonton saja kalian sudah paham.
Untuk persyaratan lain, poin pertama, laki-laki bukan anggota atau mantan prajurit TNI, Polri atau PNS TNI. Nah, poin pertama ini juga bisa jadi poin penting, berarti pada rekrutmen calon taruna Akademi Militer ini apakah tidak ada perekrutan untuk taruninya? Ya bisa jadi, karena di persyaratan ini di situ hanya bertuliskan laki-laki bukan anggota atau mantan prajurit TNI, Polri ataupun PNS TNI. Nah, kemudian poin kedua ini penting nih, yaitu berijazah SMA atau MA dengan ketentuan nilai UAN sebagai berikut. A. Lulusan SMA MA tahun 2017 program IPA. Nah, pada poin A dan seterusnya ini yang ada hanya program IPA, sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 itu di situ ada program IPS. Nah, untuk 2021 ini ternyata hanya program IPA. Apakah program IPS tidak ada perekrutan lagi? Ya bisa jadi seperti itu. Tapi lebih jelasnya silakan kalian tanyakan ke agendam setempat. Jadi untuk lulusan SMA MA tahun 2017 program IPA dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 47,00. Kemudian untuk lulusan SMA MA tahun 2018 program IPA, hanya program IPA dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 46,00. Poin C, lulusan SMA atau MA tahun 2019 program IPA dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 47,50. Kemudian poin D, lulusan SMA atau MA tahun 2020. Nah, 2020 ini juga banyak yang bertanya, Bang, kami kan tidak ada UN. Jadi bagaimana untuk lulusan 2020? Apakah kami bisa mendaftar atau tidak? Nah, inilah jawabannya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita tunggu dengar saja dan akhirnya pasti ada solusi untuk setiap masalah tersebut. Nah, di sini lulusan MA. Nah, di sini lulusan SMA atau MA tahun 2020 program IPA. Jadi nilai yang digunakan adalah nilai rata-rata rapor. Ulangi ya, nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 6. Nah, berarti dari kelas 1 sampai kelas 3 terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, dan fisika minimal 70 dan tidak ada nilai di bawah 60. Nah, jadi maksudnya untuk nilai rata-rata semester 1 sampai dengan semester 6, yaitu kelas 1 sampai kelas 3, ketika dirata-ratakan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, dan fisika semua minimal 70. Namun tidak ada nilai di bawah 60. Maksudnya itu untuk setiap mata pelajaran ini, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, dan fisika, itu tidak ada nilai di bawah 60. Kalau di bawah 60 berarti ya 59 dan seterusnya. Karena walaupun salah satu nilainya rendah tapi nilai yang lain tinggi kan bisa menutupi. Pada saat dirata-ratakan bisa jadi bisa mencapai 70. Namun ketentuannya dari semua mata pelajaran itu dari semester 1 sampai dengan semester 6 itu tidak ada nilai di bawah 60. Kemudian untuk poin yang terakhir, poin E pada bagian ijazah ini, yaitu lulusan SMA atau MA tahun 2021 program IPA, nilai rata-rata minimal UAN akan ditentukan kemudian. Nah, bagaimana untuk yang mau daftar? Sedangkan untuk pembukaannya sekitar bulan Maret, dan pada saat bulan Maret itu belum ada nilai UAN ataupun nilai UAS. Jadi solusinya seperti apa untuk kalian daftar online? Ya mungkin bisa jadi kalian mungkin di situ silakan isi nilai 0,00, karena kalau kita kosongkan
itu tidak bisa kita print out atau tidak bisa kita save untuk daftar online-nya. Tapi setelah kalian isi dengan nilai misalnya 0,00, pada saat daftar ulang atau validasi kalian laporan kepada panitia, izin Pak, di sini untuk kolom nilainya saya isi seperti ini karena saya belum punya nilai uang. Nah, pasti itu akan dimaklumi oleh panitia. Kemudian untuk poin yang ketiga dari persyaratan lain, ini masalah tinggi badan. Banyak juga yang bertanya, Bang, untuk tinggi badan itu apakah masih seperti tahun kemarin atau ada perubahan? Karena dengar isu-isunya ada perubahan. Saya juga tidak bisa menjawab pasti karena saya selalu bilang di dalam kehidupan prajurit itu 5 menit bisa berubah. Jadi tidak bisa bilang ya atau tidak. Saya bilang kita tunggu dengar saja aturannya. Pada saat daftar online dibuka pasti aturan itu akan masuk pada persyaratan. Kemudian yang perlu kalian ingat, banyak yang bertanya, Bang, untuk catam tingginya berapa? Bang, untuk cabah tinggi minimal berapa? Bang, untuk akmil tinggi minimal berapa? Jadi untuk rekrutmen TNI Angkatan Darat dan TNI semuanya, saya sudah baca semua persyaratan tinggi badannya. Itu mau catam, cabah ataupun akmil itu sama semua. Standar minimal tinggi badan itu sama. Nah, untuk tinggi badan masih seperti tahun-tahun kemarin, yaitu minimal 163 cm dengan berat badan yang seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, cukup jelas ya. Kemudian untuk poin yang keempat, belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 1 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Kemudian poin yang kelima itu bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP selama 10 tahun. Kurang lebih sama seperti rekrutmen Tamtama dan Bintara. Poin yang keenam, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk poin yang ketujuh, yaitu para peserta harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia yang meliputi seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi jasmani, seleksi mental ideologi, seleksi psikologi, dan seleksi akademik. Nah, untuk akmil ini ada seleksi akademiknya, berbeda dengan seleksi catam maupun cabah. Itu untuk persyaratan lainnya. Pertama persyaratan umum, kemudian persyaratan lainnya, dan untuk poin C ada lagi yang namanya persyaratan tambahan. Ini penting yang harus kalian ketahui. Untuk persyaratan tambahan yang pertama, harus ada surat persetujuan orang tua atau wali, dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun, dan dimanapun. Kemudian untuk poin yang kedua, ini sangat penting karena berhubungan dengan masalah nilai. Tidak berlaku nilai remedial, dan bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud atau Disdik kota atau kabupaten. Nah, yang pertama tadi saya ulangi, yaitu tidak berlaku nilai remedial. Nah, yang dimaksud nilai remedial ini artinya awalnya kamu tidak mencapai nilai standar atau nilai rata-rata sesuai dengan syarat yang saya bacakan tadi untuk masalah nilai. Kemudian untuk mencapai nilai rata-rata standar itu kalian mengikuti perbaikan nilai. Nah, sekalipun nanti kalian mencapai nilai rata-rata, tapi kalau itu hasil dari perbaikan, maka itu tidak memenuhi syarat atau tidak diluluskan untuk administrasinya, karena sudah jelas di persyaratan ini tidak berlaku nilai remedial. Kemudian poin yang ketiga dari persyaratan tambahan, tidak bertato, bekas tato, dan tidak bertindik atau bekas tindik.
kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Dan poin yang keempat yaitu bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung, dan apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari pendidikan pertama jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. Nah, itu sangat jelas. Kemudian poin yang terakhir pada persyaratan tambahan ini yaitu memiliki kartu BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang aktif. Nah, kartu BPJS ini wajib. Banyak yang tanya, Bang, apakah kartu BPJS itu wajib? Kartu BPJS itu wajib dan harus BPJS aktif. Makanya kalau kalian yang BPJS-nya belum aktif, ya kalian aktifkan lagi. Itu dia, mau Catam, Caba, Akmil, jadi sama semua, dibutuhkan kartu BPJS yang aktif. Nah, itu dia beberapa persyaratan yang baru saja kita dengar bersama, dan semoga yang menonton ini ya memenuhi untuk masalah semua persyaratan yang saya baca tadi. Kemudian setelah persyaratan kita akan masuk ke jadwal seleksi. Ini sangat penting untuk kalian mempersiapkan diri kalian, baik latihan, belajar maupun semua administrasi yang berhubungan dengan tahapan seleksi untuk admin 2021 ini. Nah, untuk jadwal seleksi daftar online tanggal 1 Januari sampai dengan 25 April, jadi kurang lebih Januari, Februari, Maret, April, ada sekitar 4 bulanan. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri dan administrasinya. Kemudian daftar ulang dan validasi tanggal 26 April sampai dengan 7 Mei. Pengecekan awal yaitu tanggal 31 Mei sampai dengan 11 Juni 2021. Parade dan pengumuman tanggal 14 Juni 2021. Pemeriksaan atau uji tingkat Panda atau panitia daerah tanggal 21 sampai dengan 27 Juni 2021. Pengumuman Panda atau pengumuman di tingkat panitia daerah tanggal 29 Juni 2021. Apabila dinyatakan lulus untuk tingkat Panda, maka pemberangkatan calon atau calon tiba di Panpus tanggal 6 Juli 2021. Arahan Aspers yaitu tanggal 7 Juli 2021, pemeriksaan atau uji tingkat pusat tanggal 8 sampai dengan 19 Juli 2021, pengumuman tanggal 29 Juli 2021, dan yang terakhir pembukaan pendidikan tanggal 1 Agustus 2021. Nah, itu adalah jadwal untuk seleksi calon taruna Akademi Militer tahun anggaran 2021. Namun jadwal ini bisa saja berubah apabila situasi dan kondisi. Karena itu tetap update dengan website resmi rekrutmen TNI AD ini khusus untuk Akmil. Jadi setiap saat silakan kalian cek apakah ada perubahan atau tidak, terlebih khusus mendekati tahapan pendaftaran ulang. Atau silakan kalian update terus dengan Admin Channel, karena apabila ada perubahan jadwal pada kesempatan pertama, Admin Channel akan memberikan informasi kepada kalian baik dalam bentuk video maupun postingan di YouTube. Kemudian selanjutnya persyaratan sudah, jadwal seleksi sudah, kemudian kita akan masuk ke materi seleksi. Karena untuk materi seleksi Akmil ini cukup banyak, berbeda dengan tahapan seleksi Catam atau materi seleksi Catam maupun Caba atau Bintara. Nah, untuk materi seleksi terdiri dari pengecekan awal. Nah, untuk pengecekan awal sendiri materi seleksinya itu administrasi, kesehatan 1, jasmani dalam kurung postur. Berarti untuk jasmani hanya postur saja untuk pengecekan awal. Kemudian parade. Nah, parade pada pengecekan awal ini adalah untuk menentukan calon untuk mengikuti RIK psikologi.
atau mau menuju ke seleksi tingkat Panda atau panitia daerah. Nah, kalau saya dulu itu dilaksanakan di Korem untuk pengecekan awal ini. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan atau uji tingkat panitia daerah. Nah, untuk uji tingkat panitia daerah ini materinya meliputi administrasi, sama administrasi dicek lagi, kemudian kesehatan 2. Nah, untuk kesehatan 2 ini ya biasanya bagian dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan atau uji jasmani. Nah, uji jasmani ini meliputi Garjas A, Garjas B, renang dan postur. Nah, berarti untuk uji Panda ini untuk Garjasnya komplit, semua diujikan. Kalau pada pengecekan awal hanya postur saja. Kemudian untuk poin yang keempat pada uji Panda yaitu lead pers, penelitian personil. Nah, penelitian personil ini kalau mungkin untuk istilah yang sebelumnya yaitu mental ideologi, ya kurang lebih sama. Dan poin yang kelima yaitu psikologi atau psikotes. Dan yang keenam adalah sidang Panda. Nah, sidang panitia daerah atau parade tingkat daerah, atau juga dibilang pantohir daerah. Nah, untuk pantohir daerah ini menentukan calon yang akan berangkat atau dikirim mengikuti seleksi tingkat pusat di Magelang sana. Dan yang selanjutnya adalah pemeriksaan atau uji tingkat pusat. Nah, poin atau materi yang diujikan tingkat pusat, yang pertama administrasi. Administrasi ini setiap tahapan atau tingkatan seleksi itu pasti ada. Dan yang poin yang kedua itu kesehatan 3. Nah, kesehatan 3 ini lebih mendetail lagi kalau di pusat sana. Poin yang ketiga yaitu seleksi jasmani. Ya, kalau tidak salah untuk jasmani ini sesuai pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, ya sama komplit dia. Mulai dari Garjas A, Garjas B, renang, postur, semua dilaksanakan. Kemudian yang keempat yaitu lead pers. Walaupun di ujian di pemeriksaan tingkat daerah sudah di lead pers, di pusat tetap di lead pers juga. Dan yang kelima adalah psikotes 2, psikologi 2, yaitu psikotes lapangan. Nah, ini cuma di pusat ada, dan ya saya pun pernah merasakan. Dan yang keenam adalah akademik. Nah, akademik ini karena di sini yang ada untuk 2021 ini hanya jurusan IPA saja, ya sudah jelas pasti materinya meliputi ya materi IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi, kimia, fisika. Nah, itu dia. Intinya kalian siapkan saja diri kalian. Seperti apa pelajarannya? Ya kurang lebih seperti pelajaran-pelajaran yang kita dapat di SMA. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan yang terakhir adalah sidang Panpus. Nah, sidang Panpus ini adalah menentukan siapa-siapa yang akan lulus dan lolos untuk mengikuti pendidikan di Akademi Militer. Nah, itu dia adalah materi seleksi untuk calon taruna Akademi Militer. Kemudian tata cara pendaftaran, ini yang terakhir, tata cara pendaftaran. Baik untuk penerimaan Tamtama, Bintara maupun Akmil wajib melaksanakan pendaftaran secara online. Itu adalah langkah pertama, mendaftar secara online. Nah, apabila kalian tidak bisa mendaftar secara online, ya kalian mungkin bisa minta bantuan di Agendam atau Agenrem setempat untuk melaksanakan pendaftaran online. Dan apabila mungkin daerah kalian jauh dari Agendam atau Agenrem, kalian tidak tahu informasi dan mau cari tahu informasi, ya kalian bisa datangi Korem, Kodim ataupun Koramil yang ada di wilayah kalian, ya mana yang bisa kalian jangkau, karena tidak semua para calon itu tinggal di daerah yang berdekatan, atau satu daerah dengan Kodam, dengan Agendam, atau satu daerah dengan Korem atau Agenrem. Ada yang mungkin tinggal di pelosok desa tetapi ingin mencoba peruntungannya mendaftar sebagai calon taruna Akademi Militer, namun kekurangan informasi, silakan kalian datangi Kodim. Tidak ada Kodim di situ, kalian datangi Koramil, tanya di situ, pasti kalian dibantu untuk tata cara pendaftarannya. Nah, setelah kalian sudah mendaftar,
secara online, nanti akan mendapatkan formulir yang berisi data diri kalian, kemudian persyaratan administrasi yang harus kalian siapkan. Nah, kalian siapkanlah administrasi itu dan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, yaitu tanggal validasi. Nah, tanggal validasi ini tanggal 26 April sampai 7 Mei 2021. Nah, pada rentan tanggal antar 26 sampai 7 Mei itu silakan kalian datang ke Agendam atau Agendrem setempat untuk melaksanakan validasi. Setelah kalian melaksanakan validasi, ya sudah selesai. Kalian tinggal mengikuti petunjuk dari panitia di sana kapan akan melaksanakan mulai seleksi. Karena walaupun jadwalnya sudah ada tanggalnya di sini, tetapi terkadang sesuai dinamika di lapangan akan ada mungkin maju atau mundur di masing-masing wilayah seleksi. Nah, oke, demikian dari saya untuk info rekrutmen calon taruna Akademi Militer tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat, dan untuk yang merasa tidak mendapatkan kesempatan, khususnya kalau memang benar IPS sudah tidak direkrut lagi, ya jangan kecewa. Nah, mungkin kalian bisa mencoba melalui jalur Bintara ataupun kuliah dulu, nanti daftar perwira prajurit karir, dan tetap semangat. Kemudian tambahan lagi, kalau memang untuk memperoleh info lokasi pendaftaran biar lebih detail lagi, untuk lokasi pendaftaran sudah ada di websitenya ini. Di bagian penerimaan itu ada yang namanya menu lokasi, silakan kalian baca di situ. Adapun nanti saya sertakan link pendaftaran online-nya di deskripsi video. Di situ juga kalian bisa cari lokasi, nanti kalian tentukan, oh lokasi saya di mana, kodamnya di mana, nanti alamatnya di mana. Nah, saya rasa tidak susah, anak zaman now itu pada pintar-pintar. Silakan kalian cari di internet juga, pasti ketemu. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat, dan semoga di tahun yang baru ini rezekinya baru dan